untuk teman-teman yang mungkin masih ada rasa-rasa yang kurang nyaman, masih mengganjal dan lain-lain gitu ya, ada keluhan apa, Bismillah, untuk kami siap bantu. Silakan untuk bisa chat, ada di grup WA maupun ada di Jabrian ya, untuk kami jawab semaksimalnya. Tapi mungkin kalau misalnya saya ada di jalan dan lain-lain, enggak apa-apa, nunggu kemudian nanti di ini lagi ya, apa disendul kembali diingatkan gitu ya. Bismillah, teman-teman semua, malam hari ini kita mau belajar ya dengan tema yang luar biasa. Karena apa nih? Karena kehidupan kita itu ndak lapang terus ya, ndak kemudian lancar terus, kadang ada tumbukannya. Nah, pada saat kita ada tumbukan, bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan itu? Karena kita itu harus bisa menerima nih, menerima permen itu sepaket dengan bungkusnya. Kalau misalnya kita hanya bisa menerima yang manisnya saja, itu Allah tidak mau. Karena apa? Nanti kita menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, ya, orang yang pilih-pilih. Nah, Allah tidak mau. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mau menerima nih, apa sih tumbukannya, apa ujiannya, agar apa? Kita tergolong menjadi orang yang sabar. Lalu syukurnya itu luar biasa nanti kalau menjadi orang yang sabar itu menerima ada kesyukuran itu kayak berlipat-lipat. Setelah itu terulang sabar syukur itu terulang menjadi jiwa-jiwa yang ikhlas. Nah, pada saat menjadi jiwa yang ikhlas ini, kita benar-benar bisa menerima saat ada tumbukan itu benar-benar keren gitu. Dari dalam sampai kuantum. Nah, antara bungkus permen sama permennya sama-sama manis. Ini makom yang luar biasa ya. Insya Allah ada di dalamnya plus 6 sampai menuju pintunya plus 7 ya, pintunya plus 7 ya, Masya Allah. Di rasa seperti itu kita itu udah enteng aja menerima ujian ya. Jadi semuanya udah berkat dari Allah, melihatnya itu semua keindahan gitu ya. Nah, penjelasannya bagaimana yang powerful akan disampaikan oleh Bunda Pita ya. Mari untuk kita simak ya, beliau yang luar biasa, Bunda Pita akan menyampaikan rahasia bisa berdamai dengan keadaan apapun. Jangan keadaan yang bersenang-senang saja, bukan ya, yang berbahagia saja, bukan, tapi keadaan apapun, termasuk adalah tumbukan atau persoalan di kehidupan kita harus kita nikmati juga. Belajar ya untuk bisa bersabar, naikkan ke syukur, sabar syukur dapat ikhlas. Oke, mari kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa aja ya. Iya, apa itu magnet rezeki? Satu Wow. Oh, keren. Ya, terima kasih buat saudara KKLOP yang sudah hadir di awal waktu. Kita start ya hampir jam 8 malam dikarenakan waktu Indonesia bagian barat isyanya itu agak mundur gitu ya, masih mendekati 7:30 gitu ya. Jadi kita belum bisa mulai di awal waktu, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum masuk segera bergabung untuk kajian rutin pekanan kita pada malam Rabu malam Kamis ya. Kemarin saya nulis flyernya kurang tepat. Kata Bunda Susan, kenapa Rabu dan Jumat gitu. Karena udah biasa bawa sadarnya malam Jumat ya Bunda ya. Iya, kebiasaan. Iya. Baik teman-teman, saya minta izinnya mohonnya karena besok ujian, jadi RFFLOP kita pekan ini dan Kamis. Jadi ya mohon doanya, mudah-mudahan besok hasil ujian saya online malam-malam gitu ya. Ceritanya mau dites kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa lolos dengan skor hasil yang memuaskan. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bersedia masuk di awal waktu, karena pada malam hari ini kita akan membahas ya bagaimana rahasia menerima keadaan. Memang akhir-akhir ini ya kondisi yang kita hadapi, terutama bangsa Indonesia gitu ya, ada berita-berita ya dari pemerintahnya sendiri bahwa anggaran ini dipangkas, kemudian ada pergantian menteri waktu tadi sore dan lain sebagainya gitu. Ada apa sih dan apakah keadaan ini
akan mempengaruhi saya gitu. Dan kemudian teman-teman lihat sendiri gitu ya, grafik kenaikan harga emas ya, malah ya yang sudah menyimpan tabungan emas, saya ucapkan selamat gitu ya, karena harganya terus naik ya, karena harga emas antam aja sudah mendekati 1,7 ya. Jadi tahun ini diprediksi nanti 1 gram emas antam 24 karat itu mencapai 2 juta lebih. Wah, keren nggak itu teman-teman? Ya, karena apa? Pengaruh dari perang dagang. Jadi kalau kemarin-kemarin perangnya itu tembak-tembakan, nah ini itu karena presidennya ya dipengaruhi dengan elit global konon katanya gitu ya, presidennya nanti di Amerika sana tidak gemar perang tembak-tembakan, tapi perangnya adalah perang dagang ekonomi gitu yang digenjot, nanti ekonominya semakin wow keren gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi keadaan ini? Apakah nanti ketika harga-harga sudah tidak murah lagi, kemudian kita nanti menangis, kemudian mengeluh, mau curhat sama siapa gitu kan, semakin nggak kebeli. Kemudian teman-teman juga menyaksikan banyak sekali gelombang PHK gitu ya, pemutusan hubungan kerja ya. Alhamdulillahnya kita yang ada di ruangan ini sudah diselamatkan oleh Allah gitu ya, nggak ada rasa galau lagi, nggak ada rasa gundah lagi, karena semuanya sudah pasti yakin ya, kita semuanya adalah orang yang kaya. Coba mana orang kaya suaranya? Siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangannya, katakan saya. Saya orang kaya ya. Teman-teman segera siapkan diri ya, kalau memasuki area pertumbuhan ekonomi yang fantastis, maka aset itu harus disimpan sebaik mungkin dan peganglah fisiknya. Jangan beli emas tapi nggak ada fisiknya ya. Jadi kalau memang beli emas ya, ada yang sistemnya semacam apa ya, kayak investasi saham gitu, nggak ada fisiknya, bilangnya dinar tapi kita nggak pegang fisiknya, hanya setor ketika mencairkan. Iya kalau orangnya amanah ya, seperti yang pekan kemarin Bunda Susan bilang, dunia ini sekarang sudah penuh dengan tipu daya gitu kan. Orang yang namanya hipnotis gitu ya, hipnotis itu gampang banget, di telepon aja udah, halo Bunda Rosnidar gitu ya, sekarang ke ATM yuk gitu, udah langsung. Iya betul, kata diarahkan nanti mencetnya ini ya, internnya ini ya gitu kan. Kayak kemarin teman kami yang di Insan Mulia gitu, Bunda Susan yang menghadapi langsung, Bunda sadar Bunda itu dihipnotis gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, uangnya udah kena itu, untungnya belum terlalu banyak gitu ya. Nah teman-teman, supaya kita nggak sampai ya terkena hal yang demikian, kita itu perlu filter supaya kita nantinya dapat furqan ilham gitu ya. Karena tapi bukan berarti kita sombong ya, takabur ya, saya mau udah belajar di RFFLOP kayaknya nggak akan bakalan kena yang macam gitu deh ya, belum tentu. Nah, tergantung dari bagaimana sikap keseriusan dari teman-teman semuanya gitu ya. Bagaimana teman-teman serius menyimak pengajiannya dari awal sampai akhir, ataukah mungkin ya misalnya saya berhalangan Bunda, kamera saya terpaksa saya harus off gitu, izin dulu gitu, sama saya boleh, sama Bunda Susan boleh, sama Bunda Tina boleh ya. Yang nggak izin langsung gitu udah apa sama akhirnya kita mana tahu ya teman ini sedang ngaji apa enggak gitu kan. Nah, supaya kita bisa memantau gitu ya, ibaratnya Bunda Susan gurunya, saya gurunya gitu kan, mantau nih ini yang murid-muridnya yang belajar ini mana ya, serius enggak ya belajarnya, siapa tahu nanti kameranya off ternyata ngantuk gitu. Ada yang seperti itu ya, jangan ya Bun ya, jangan. Oke, sekarang kita lanjut ya, bagaimana rahasia sih supaya kita bisa gampang menerima keadaan. Setting dulu. Oke, apakah gambar nampak? Ya, nampak. Layar saya sudah nampak? Nampak. Sudah? Ya, kasih. Pengennya sedikit aja langsung meluap gitu, langsung meluap. Tapi kalau orang yang sudah belajar ilmu mana rezeki, mereka harus tahu bahwa ini persoalan adalah kita harus ambil dulu cermin untuk
perbaikan. Ya. Perbaikannya apa gitu ya, namanya yang ngaca orang make up gitu kan, sebelum saya masuk Zoom ini gitu kan, saya juga ngaca dulu gitu kan, saya ada cemongnya enggak, jangan-jangan nanti ketika saya pakai lipstick enggak pas, lipstiknya melebar melebihi mulut, begitu saya masuk assalamualaikum diketawain sama teman-teman semuanya, itu bunda kita ngapain ya make upnya kayak Dakwaca gitu. Kan kayak gitu ya, makanya kita kalau ada persoalan harus melakukan perbaikan terlebih dahulu gitu. Terus yang kedua, ketika kita menghadapi persoalan ya, ketika batin kita sedang tidak baik-baik saja, kita terluka, nah andalkan waktu yang akan menjadi ruang penyembuh. Jangan teman-teman terburu-buru gitu ya. Aduh, misalnya nih kita mendapati gitu persoalan bahwa amanah harus segera dibayarkan. Besok jatuh tempo. Yang nagih amanah ini gitu, kita bukan amanah riba misalnya ya, amanah sama tetangga itu kan, kamu itu janjinya kan ya bayarnya besok hari Kamis, ini atau kamu bayar juga gitu, tetangganya bilangnya gitu, gitu. Nah kemudian terlontar ucapan yang kurang baik dari tetangga kita yang memberi hutang ya kepada kita, nggak mau ditangguhkan lagi uangnya. Nah, otomatis kita langsung hati bergetar gitu, pikirannya gelisah, ya Allah ini punya tetangga udah tahu saya ini sedang kesusahan, kenapa sih gitu kan, harus marah-marah naginya ya. Kita nggak terima kan diperlakukan demikian, dan akhirnya ya terlukalah hati. Tapi ketika kita terluka hati, pengennya si tetangga itu gitu kan, pengennya dia itu langsung memaafkan kita. Bu, maaf ya Bu, saya minta waktunya, tapi Ibu benar-benar kasih maaf sama saya ya Bu, hari ini ya Bu, tolong ya Bu perpanjang lagi, misalnya kayak gitu gitu kan. Nah, itu kan kita maunya buru-buru terselesaikan ya, buru-buru tersolusikan gitu. Tapi ya, kita nggak sadar bahwa setiap luka di badan aja kita butuh waktu untuk sembuh gitu kan. Umpama kita jatuh gitu ya, badannya lecet gitu kan, kemudian apa, satu hari itu langsung kering ya, satu hari itu langsung luka sengit dan bisa pas persilakan terluka, biarkan waktu dan ruang yang akan menyembuhkan dan mengeringkan luka dari teman semuanya. Tapi ketiga, setiap luka itu pasti tujuannya memberikan pengajaran bagi kehidupan kita. Contoh ya, tadi kasusnya dari seorang ibu yang tagih amanahnya. Gitu. Amanahnya banyak gitu lah, di tempat tetangga A, tetangga B gitu, di mana-mana ada amanahnya, nggak kunjung selesai pembayarannya gitu kan, ada aja ketika mau membayar amanah ternyata ada saja yang bocor gitu kan, harus diperbaiki misalnya, atau anaknya harus membayar sekolah, ada aja gitu. Nah ini ya sebuah pengajaran kehidupan sebenarnya. Apa yang harus saya lakukan ketika kok masalah bertubi-tubi, persoalan datang terus nggak selesai. Nah yang lakukan tadi ya, kita sudah menemukan cermin kita ngaca, saya salah sama Allah kan. Nah, itu pengajarannya apa? Berarti ketika amanah di mana-mana, pengajarannya adalah kita, satu, Allah mau kita lebih giat beribadah. Yang kedua, sudah pasti Allah mau kita bergerak. Jangan diem doang, ya Allah, kapan uang turun dari langit gitu kan. Nggak mungkin gitu. Makanya harus ada pergerakan dari kita, usahanya apa gitu kan. Kemudian yang ketiga ya, pengajaran untuk bersabar ya. Bisakah kita bersabar? Ya jangan mau yang instan. Kebanyakan dari manusia seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa sekarang marak penipuan? Karena dari kita dorongannya mau yang instan. Udah tahu magnet rezeki itu adalah sebuah komunitas pengajian. Sebenarnya udah dipasang di Telegram gitu. Kita tidak mengadakan investasi saham di forex, tapi kok iya ketika ada yang mengatasnamakan, halo assalamualaikum saya Pak Ustadz Nasrullah gitu, silahkan store ke bank saya sekian, kok ya mau aja, karena dijanjiin, diiming-imingin gitu kan, apa uang instan ya. Maksudnya ketika kita mendapatkan sebuah tipuan tipu daya dari orang, kita mau aja, karena itu tadi kita maunya yang serba instan gitu. Nah, pengajaran-pengajaran seperti inilah yang diperlukan untuk menyadari di mana sih posisi kita dan harus ngapain lagi sih kita ketika kita sedang terluka, luka batin ya, bukan luka dalam badannya ya. Kemudian kelihayan menghadapi luka juga mempengaruhi kita
Nah, ketika kita pandai mengelola emosi untuk menghadapi luka-luka kita, ya kelihatannya Bunda Susan, hehehe. Teman-teman tahu nggak persoalannya Bunda Susan apa? Nggak tahu gitu. Saya juga nggak tahu, tapi yang nampak Bunda Susan bahagia selalu gitu kan. Nah, kemudian teman-teman tahu nggak persoalan saya apa gitu? Nggak tahu juga gitu kan. Nah, tapi yang terlihat adalah bagaimana kelihaian menghadapi luka tersebut. Boleh jadi ada luka gitu ya dari Bunda Susan kemarin gitu, saya teleponan Bunda Susan, aku dapat tumbukan nih apa ya Bun, kayak gini, oh iya ya Allah Bun gitu, saya nggak apa-apa kok gitu Bunda Susan, hahaha, malah tertawa malah bahagia ya. Disitulah Bunda Susan sedang melakukan membangun empati gitu ya, membangun empati. Sekalipun dia terluka, dia bisa memberikan rasa peduli kepada orang lain. Bayangin loh teman-teman. Dan opsi itu tidak mudah bagi seseorang yang tidak biasa berlatih gitu kan. Contohnya Pak Nas ya, Pak Nas sendiri ya, umpama ya, teman-teman bisa membayangkan akhir-akhir ini Pak Nas ini kalau diamati gitu kan, beliau sedang sibuk mempromosikan filmnya gitu kan, Merangkai Luka ya, apa namanya, Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita gitu, dan mempromosikan buku terbarunya ya, Merangkai Luka Menjadi keliling besar, kemudian Lampung, Pekanbaru, pokoknya keliling Indonesia gitu. Kalau yang namanya keliling, teman-teman aja bergerak, banyak geraknya, capek nggak sih? Badan itu pasti nggak karu-karuan, turun dari pesawat, nanti kemana lagi naik mobil gitu ya. Saya aja pukul-pukul kalau seharian pergi gitu. Nah, tetapi yang namanya Gurunda Ustadz Nasrullah kan terdorong ya, rasa cinta ya, membangun empati terhadap orang-orang di sekitarnya, juga membangun koneksi dia terhadap orang-orang di sekitarnya. Nggak berasa teman-teman, nggak berasa, karena apa yang dimunculkan adalah rasa bahagia gitu. Kelihayannya seorang Gurunda Ustadz Nasrullah menghadapi luka gitu kan. Dan ternyata setelah saya membaca buku MLMC gitu ya, setelah hampir separuh gitu ya namanya, saya baru tahu ternyata itu ada kisah di balik krus. Krusnya itu nanti saya spill gitu ya, ketika perjalanan waktu beliau mengadakan istilahnya kalau orang biasa ngomongnya karya wisata gitu ya, study tour. Study tournya bersama SBMR dan WR gitu kan. Nah, itu ada luka di sana, tapi kita nggak tahu gitu kan. Bunda Susan melihatnya, cerita ke saya, Pak Nas itu nggak keluar kamar deh Bun. Apa iya Bun gitu? Iya, jangan keluar sebentar, masuk lagi. Ternyata di sana Pak Nas sedang terluka, tapi yang nampirnya Allah, tidak positif thinking lagi sama Allah. Ini sudah tidak mungkin gitu kan. Kenapa saya nggak ngapa-ngapain, anak saya kok diambil dan lain sebagainya gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ada 5 level kesedihan kita yang harus teman-teman tahu gitu. Yang pertama, ketika kita sedang bersedih, teman-teman pasti menolak. Saya menolak kesedihan, saya menolak ya anak saya tidak mau masuk sekolah, saya menolak anak saya tidak patuh kepada saya menolak itu gitu ya. Yang ada saya marah gitu, marah sama anak gitu. Kemudian disitulah saat itu tawar menawar umpama ya, ada rasa ke anak seperti itu, sama anak tawar menawar. Akhirnya apa? Sama-sama depresi. Kemudian jadi sakit badannya mikirin anaknya. Anak saya loh Bun gitu. Saya cerita pengalaman dari teman saya. Anak saya itu merantau di Jepang. Dan di Jepang itu kan ada tagar ya, kabur aja dulu gitu ya. Sedang rame-ramenya gitu ya, karena pemerintah Jepang itu menawarkan barang siapa yang mau tinggal di sana akan diberi uang penghasilan ya sebesar 24 juta rupiah setiap bulannya, kemudian akan dikasih apa lagi ya, rumah tinggal dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di situ si ibu merasa nggak rela anaknya harus pergi ke Jepang gitu kan. Kenapa sih kamu harus pergi ke Jepang? Kan di sana belum tentu sukses. Ya, tapi kan saya dikasih makan di sana kan belum tentu juga gitu kan. Nanti di sana nanti banyak hal tangan gini nggak mau kan. Akhirnya si ibu menolak, si anak menolak, sama tawar menolak, sama depresi gitu. Karena tidak bisa muncul rasa menerima. Nah, tetapi ketika orang yang menyadari ya level kesedihan ini di level yang paling dasar itu, ketika kita bisa merangkul kesedihan itu, menerima gitu. Oh ya, ini anakku seperti ini tidak patuh sama aku. Saya menerima keadaan ini ya Allah, dia tidak patuh. Oke, saya terima, nggak apa-apa. Saya terima dengan lapang dada semua ketentuan. Dirangkul gitu, anaknya jangan dimarah-marahin lagi.
kemudian kita ajak komunikasi yang baik, kemudian kita menciptakan suasana bahagia yang menyenangkan dengan anak tersebut ya. Mau besar mau kecil sebenarnya sama aja sih sebenarnya untuk memikat hati seorang anak itu seperti apa gitu. Seperti itu. Kita terima dulu. Oke. Saya terima persoalan, saya terima gitu. Saya terima saya ditipu. Saya terima saya kehilangan. Saya terima saya istilahnya sama teman-teman tidak disukai gitu. Terima dan terima gitu. Saya terima mungkin saat ini dagangan saya kurang laku. Saya terima saat ini keadaan saya gitu ya, tinggal di rumah kontrakan. Diterima dulu semuanya. Dengan level penerimaan ini, teman-teman akan mulai bangkit mengatasi rasa kesedihan. Bukan hanya eksternal, but external and internal factor can trigger stress. Bukan saja faktor internal, tetapi bukan saja faktor eksternal, tetapi faktor internal juga dapat menjadi trigger mempengaruhi diri dan menciptakan rasa stres. Gitu ya. Internal, berarti eksternal itu kan persoalan dari orang luar ya, dari suaminya, anaknya, kemudian teman-temannya, kemudian dari dagangnya dan lain sebagainya. Itu faktor eksternal. Tapi faktor internalnya itu diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita selesai dengan diri kita sendiri gitu? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan diri kita sendiri, maka faktor eksternal pun tidak terselesaikan gitu. Tapi kalau kita bisa selesai dengan diri kita sendiri, faktor internalnya dulu yang diperbaiki, maka kita bisa menyelesaikan persoalan di sekeliling kita, tersolusikan sedikit demi sedikit ya. Ada seorang peneliti dari Amerika ya atau Rusia, ini ya, keturunan Rusia, namanya Kubler-Ross gitu ya. Tahap kelima bisa dicapai ketika kita bisa merangkul realita yang terjadi ya, merangkul kesedihan. Penerimaan tidak lantas kita bahagia atas apa yang terjadi gitu. Kita nerima kan bukan tentu langsung bahagia ya, misalnya saya menerima dan saya ditipu, kan nggak bahagia kalau di sini, tapi saya sudah menerima bahwa saya kehilangan uang gitu kan. Nah, tapi menerima di sini lebih kepada oke, saya ditipu, caranya gimana lagi supaya uang saya balik. Saya tidak ngejar-ngejar penipu lagi, tapi saya lebih memilih melanjutkan hidup meskipun ada rasa sakit kalau ingat bahwa saya pernah ditipu gitu kan, sakit banget rasanya gitu. Nah, itu adalah sebuah level penerimaan juga gitu loh. Level penerimaan menemukan cara supaya kita bisa terus bertahan meskipun ada rasa sakit. Setiap luka pasti bermakna ya. Kisah Citra Kirana ya, artis Kamawa ya, yang dikejar wartawan infotainment. Jadi ceritanya ya, mohon maaf saya nggak membuka aib suaminya Mbak Citra Kirana ini ya. Mas Rizky ini punya masa lalu yang kurang baik gitu ya. Ya yang namanya artis biasalah. Kadang-kadang artis gitu ya, ada yang kejebak dengan pergaulan bebas gitu. Seperti itu juga yang pernah terjadi kepada Mas Rizky Aditya gitu. Masa mudanya si Mas Rizky Aditya ini terjebak pergaulan bebas, dan pada akhirnya dia konon katanya memiliki seorang anak hasil dari pergaulan tersebut gitu. Nah, ketika menikah dengan Citra Kirana ini, Citra nggak tahu gitu. Citra itu nggak tahu bahwa Mas Rizky ini dia punya seorang anak gitu, nggak tahu. Tetapi kemudian di suatu masa tahun kemarin heboh gitu ya. Tahun kemarin heboh di infotainment bahwa si perempuan ini minta pertanggungjawaban gitu ya. Akhirnya dibukalah aibnya. Walau alam benar apa enggaknya gitu ya. Saya sendiri tidak menjudge karena saya manusia biasa gitu, tidak bisa memberikan penilaian sekonyong-konyong bahwa si A salah si B salah gitu. Yang berhak memberikan penilaian adalah Allah semata. Jadi kita tidak boleh ya teman-teman ikutan menjudge ketika ada sebuah ketidaktepatan di media sosial yang terjadi, kemudian kita ngomong ikut-ikutan komen gitu kan. Wah dasar lu begini lu gitu ya. Kalau mau komen yang positif, doakan, muliakan, bahagiakan, gitu aja ya. Nah, kemudian ya itu benar anaknya atau bukan gitu kan. Nah, dia lebih memilih diam. Hatinya terluka luar biasa dalam mengetahui fakta-fakta yang ada gitu kan. Nah, faktanya seperti apa kita juga kurang tahu gitu kan. Dan pada akhirnya ya, persoalan itu sekarang sudah anteng, nggak ada lagi, seolah-olah nggak ada. Karena apa? Masa penerimaannya dari Mbak Citra yang luar biasa gitu. Kalau saya yang ada dalam posisinya Mbak Citra belum tentu bisa sekuat itu gitu kan. Karena memang
setiap persoalan sudah dikasih sesuai dengan porsinya kita masing-masing kan. Belum tentu saya bisa menerima Mas Rizky Aditya gitu. Karena udah ketahuan gitu ya. Belum tentu gitu. Dan banyak positif thinking. Nah, Mbak Citra ini ceritanya Garputala gitu, diajari sama Pak Nas. Kemudian ketemu dengan ayat yang pas gitu ya. Ayatnya tentang orang-orang yang bersabar. Nah, luar biasa, langsung jelek gitu. Sampai sekarang kabarnya Pak Nas yang bercerita bahwa Mbak Citra ini senantiasa akrab dengan Garputala. Wah, keren banget. Kemudian ada kisah yang kedua, kisahnya Kak Farhah gitu ya. Kak Farhah ini putri sulungnya dari Pak Nas. Nah, ini ceritanya Kak Farhah ini mau diajak liburan naik cruise ya tahun kemarin 2024 sama Bunda Susan dan teman-teman gitu kan. Nah, Kak Farhah ini kehilangan paspor. Nah, biasanya Umi Yuni ya ibunya Kak Farhah, istrinya Pak Nas ini selalu menyiapkan paspor itu jadi satu. Nah, tiba-tiba paspornya Kak Farhah ini nyempil gitu ya, entah kemana. Wah, Kak Farhah panik padahal besok pagi harus berangkat, harus disiapkan paspornya. Ya, kemudian yang terjadi saling menyalahkan dengan ibunya, dengan Umi Yuninya ini ya, saling berantem gitu kan. Nah, ini anak kenapa ini? Abi gitu manggilnya Pak Nas. Abi ini kan anak kok nyolot terus gitu ya. Umi jangan gitu Umi, ini kan Kak Farhah gitu, anak kita, terima dia ya. Dia akhir-akhir ini sama Umi itu sering-sering nyolot gitu, bilangnya kayak gitu ya, singkatnya seperti itu. Nah, Umi teliti dulu Kak Farhah ini persoalannya apa. Dia kan sedang skripsi, sedang banyak tekanan. Coba Umi lebih mengerti, jangan Umi sampai nggak ridho sama dia gitu kan. Akhirnya dua-duanya ini saling dinasihati gitu sama Pak Nas gitu ya. Akhirnya Kak Farhah ini melakukan Garputala. Kemudian Umi Yuni juga melakukan Garputala. Nah, setelah Garputala ini malah bukan menunjukkan di mana paspornya sebenarnya, tapi menunjukkan bahwa dia harus meminta maaf kepada ibunya. Seperti itu. Nah, si Umi juga gini gitu, dapat ayat Garputala supaya dia merangkul anaknya. Nah, akhirnya klop gitu. Akhirnya dua-duanya saling memaafkan, saling berpelukan. Setelah itu lukanya sama-sama hilang karena Kak Farhah merasa ditekan gitu sama ibunya, karena ibunya pengen ini padahal dia kan sedang sibuk skripsi selama ini. Dan si ibunya ini, si Umi Yuninya ini merasa Kak Farhah tuh cuek banget, padahal kan dia lagi skripsi. Uminya enggak mikir sampai segitunya. Akhirnya ketemu persoalannya apa gitu. Mereka sama-sama berdamai gitu, menghapus luka masing-masing, selesai gitu. Akhirnya ketemu gitu, paspornya itu ajaib, tiba-tiba ketemu. Ternyata ketemunya di mana? Ada di dapur ya, disimpan sama bibinya gitu, karena katanya jatuh atau gimana gitu ya. Nah, ini luar biasa banget. Nah, kisah yang ketiga, kisahnya dari Ibu Lim ya. Beliau ini adalah seorang CTMR. Bu Lim ini kehilangan dua kakaknya pada tahun 2021 karena divonis kena COVID. Nah, ketika dua kakaknya ini tidak ada, ibunya itu shock kan. Ketika ibunya shock, ya, beliau juga jatuh sakit, masuklah ke RS. Nah, si Bunda Lim ini tidak istilahnya apa namanya, belum siap gitu ya, harus kehilangan ibunya. Beliaunya berdoa, ya Allah, saya masih membutuhkan ibu gitu kan. Saya masih membutuhkan ibu. Engkau sudah mengambil dua kakak, maka saya masih ingin bersama ibu untuk menunjukkan rasa bakti saya kepada ibu gitu. Nah, Ibu Lim ini Garputala terus digetarkan, ibunya koma gitu ya, ibunya koma. Sampai Ibu Lim ini nggak sadar ya, saking pinginnya ibunya sembuh gitu kan. Zikirnya di samping ibunya terus sampai pingsan gitu teman-teman. Nah, begitu dia sadar biar melihat, oh ternyata ibunya itu ajaib sudah sadar gitu dari komanya. Nah, ayat Garputala ini keren banget ya. Teman-teman, ujian terkadang datang dari masa lalu yang terungkap, tapi bukan akhir dari perjalanan mendapatkan cahaya ya. Seperti kisahnya Citra Kirana ini gitu ya. Terkadang datang dari masa lalunya yang terungkap, masa lalunya Mas Rizky Aditya yang terungkap gitu. Tapi bukan akhir. Mbak Citra ini harus berhenti atau bercerai atau gimana lah, sebagaimana artis-artis yang pada umumnya. Tapi Mbak Citra ini luar biasa kesabarannya dalam menghadapi luka dan persoalan. Lalu apa manfaat, makna untuk penyembuhan? Ya, makna untuk penyembuhan manfaatnya adalah satu, bisa membantu kita menerima keadaan atau fakta. Nah, yang kedua, mengubah rasa sakit jadi pelajaran berharga. Yang ketiga, membantu menemukan tujuan hidup yang baru. Benar nggak?
Dan teman-teman bisa menerima keadaannya. Kemudian rasa sakit itu jadi pelajaran berharga. Kemudian teman-teman bisa membantu menemukan tujuan hidup yang baru. Oh iya, saya harus bangkit gitu ya. Saya harus bangkit, saya nggak boleh menyerah dengan keadaan saya saat ini. Jadi luka yang maknanya sudah kita temukan dapat mengarahkan kita untuk bersemangat meraih tujuan aja yang lebih besar. Benar nggak? Ya, luka itu maknanya kita bisa ya terarah untuk mendapatkan ajaib yang lebih besar lagi. Jadi ketika teman-teman mendapatkan bungkus permen Paradox of Candy, ingat ya, bahwa teman-teman ajaib asal teman-teman mau dan tahu bagaimana cara bersikap tepat. Ya gimana Bunda? Oke, lanjut ya. Ada Bunda Jo mau masuk, nggak bisa lah, saya masih mandu beliau. Oke, lanjut Bunda. Ya. Oke, mindfulness and relaxation untuk menerima keadaan. Nah, ini penting teman-teman. Ketika teman-teman sedang terluka, praktek mindfulness, praktek menyenangkan. Apa itu? Dengan melakukan terapi penyembuhan untuk diri kita sendiri. Dengan keadaan yang rileks, menerima keadaan. Ya, terima dulu keadaan. Jadi kesadaran adalah praktek mengarahkan perhatian penuh Anda pada momen saat ini tanpa penilaian. Ya, melatih kesadaran dengan teknik relaksasi seperti ya tadi terapi nafasnya, kemudian meditasinya dapat membantu menenangkan pikiran kita dan mengurangi rasa stres, kemerungsung gitu ya. Nah, saya pekan ini saya mencoba gitu ya, selain ikut terapi nafas gitu ya, saya ikut mencoba mendengarkan musik, kemudian ada ruqyah ya, ayat-ayat ruqyah yang saya dengarkan untuk menghealing gitu ya, supaya saya bisa memunculkan rasa happy. Sebab ya tanpa adanya rasa happy, stimulus hormon endorfin, hormon bahagia, itu kita tidak bisa meraih keajaiban. Yang ada nanti perasaannya jadi kalau orang Jawa bilang kemerungsung lagi gitu kan. Bung Susan bilang tenangkan dulu ya, munculkan rasa bahagia. Nah, munculkan rasa bahagia itu seperti apa? Dan ternyata ketika kita melakukan terapi gitu, meditasi, wah cepet banget, keren banget gitu ya. Apalagi dengan terapi nafas gitu, relax nih sampai kita tenang gitu. Nggak kepikiran lagi gitu. LOP-nya jadi lebih mudah terwujud nyata daripada kita LOP-nya ngegas. Nggak relax gitu ya. Kapan nih, kenapa saya nggak ajaib nih? Nah, itu nggak relax namanya, seolah-olah memaksa gitu ya. Memaksa siapa? Memaksa Allahnya gitu ya. Lalu gimana supaya kita bisa coba tuh time band ya, penyebab dan berdokumen efektif. Media bukan untuk mencari ilmunya, tapi kadang-kadang scroll sosial media hal-hal yang kurang baiknya, ingat gemeta gitu. Jangan sampai kita terjerumus hal-hal yang kurang baik ya. Lalu protes perhatiannya sampai teringat ada hak kita, tapi semakin teman-teman semuanya apa yang harus saya lakukan, terus bergerak gitu ya. Misalnya ya, saya beberapa hari lalu pernah menulis ada terapi bahagia dari mama gitu ya. Bagaimana ketika sedang terluka gitu, mama kalau lagi berantem dengan papa gitu ya, ternyata beliau malam-malam terbangun, hatinya nggak nyaman, apa yang beliau lakukan gitu kan? Setrika baju, kemudian merapikan lemari gitu, baju-baju dilipat lagi dengan rapi ya, pokoknya serapi mungkin gitu, malah bersih-bersih, rumahnya makin bersih gitu kalau beliau terluka. Oh, luar biasa sekali ya, karena ini adalah sebuah terapi penyembuhan juga gitu. Ketika kita sedang terluka itu alihkan perhatian terhadap hal-hal yang mampu setidaknya membuat perasaan kita lebih nyaman. Jangan fokus pada persoalan gitu. Lalu apa yang harus dilakukan lagi? Bangun support system ya. Mendapat dukungan dari keluarga, teman atau rekan kerja dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman
ya ketika berhadapan dengan duka. Ya jangan takut untuk berbagi bagaimana perasaanmu dan minta bantuan ketika kamu membutuhkannya. Ya, social support itu seperti apa? Guru gitu ya, social support, kemudian apalagi komunitas, apalagi di grup gitu ya. Kalau umpama grup RFF terkunci, ya bilang, Bun, buka dong Bun, saya mau curhat, Bun, buka dong Bun, saya mau testimoni, bilang teman-teman ya, dengan senang hati gitu kami akan membukakan pintu buat teman-teman semuanya. Silahkan, daripada teman-teman terluka sendirian, nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus ngapain gitu ya. Nah, lalu memilih keadaan, terus bergerak menjaga spiritual. Tapi itulah satu-satunya cara bagaimana menyusun puzzle keajaiban kita. Ya, terus bergerak tanpa memikirkan persoalan berlarut-larut. Ya, kita praktek ya habis ini teman-teman, praktek sebentar. Tolong teman-teman open kameranya semuanya. Saya mau ngajarin teman-teman praktek terapi senyum. Ya, kalau Bunda Susan di malam gitu ya, teman-teman ya, bisa ya dirasakan coba ya. Oke, siap semuanya? Oke, saya putar lagi musiknya. Sekarang tutup matanya, semuanya tutup mata. Rasakan musiknya pelan-pelan. Teman-teman yang saat ini sedang tidak bahagia, katakan dalam hati saya sudah mulai bersuara. Nah, semua persoalan saya dapat benar dan lurus. Saya munculkan senyum sebagai tanda menerima segala persoalan dan sambil tetap memejamkan semuanya dari senyum. Ayo senyumnya yang mana? Senyum apa tadi? Senyumnya ini ya. Jangan senyum dipaksa ini ya. Senyum semuanya, masih pejamkan mata. Rasakan bahwa saya benar-benar sudah menerima semua persoalan. Ya Ridho, ya Allah. Allah. Tahan senyum. Tahan senyum. Ya. Yang sedikit. Tahan senyumnya. Senyum jangan dipaksakan. Benar-benar senyum. Senyum manis. Manis sekali Bunda Sayyidah. Manis sekali Bunda Seringati. Manis sekali Bunda Eka. Senyum kalau Allah seperti senyum mendapatkan rezeki 100 juta ada di depan mata. Ayo, senyum nggak kalau dapat uang di depan? Kan senang nggak? Kan bayangin itu ya. Bayangkan kita sedang mendapatkan rezeki. Tahan senyumnya. 18, 19. Lepaskan nafas. Dah, proses ya, harus tetap
senyum lagi. Tahan, diam ya, ambil nafas, ambil senyum itu kita rileks, kan bernafas, jangan ditahan nafasnya, ya. Jangan ditahan nafas, ambil senyum kita ya. 1, 2, 3, tahan senyum lagi, 20 detik, senyum. Ambil nafas senyum lagi. Setiap ambil nafas senyum, senyumnya seperti ambil nafas yang pernah diajarkan oleh Susan, bawakan lagi. Pokoknya marahan, bawa baca, ayo senyum, senyum. Ini manis, paksakan. Ayo senyum lagi, pelan biar bahagia. Senyumlah, senyumlah. Oke, rasanya gimana teman-teman? Bahagia belum? Senyumnya 20 gitu kan. Oke, kita mulai hitung nafas. 1, 2, 3, Alhamdulillah sudah selesai. Gimana rasanya teman-teman semuanya? Bahagia nggak? Sudah bahagia apa masih ada yang mengganjal? Udah bisa senyum manis? Senyum ya. Nah ini prakteknya buat teman-teman semuanya, praktek di rumah ya, praktek di rumah itu 20 detik tahan senyum, tapi sebanyak 20 kali. Tadi saya baru ngajarin 2 kali ya. Saya baru ngajarin 2 kali. Senyumnya 20 detik, tapi 20 kali. Ya 20 kali 20 berarti 400 menit ya, 400 detik ya. 400 detik itu sekitar 6 sampai 7 menit. Pokoknya gitu terus. Efeknya selain teman-teman nanti merasakan plong bahagia, ini teman sininya ya kayak apa namanya? Ya kurang dengar, meraba-raba. Oke, nggak apa-apa Bunda Rosnidar ya. Nanti kita malam besok ulangin lagi malam Sabtu. Ya benar Rosnidar. Oke siap ya. Gini ya instruksinya, senyumnya 20 detik ya, 20 detik. Kemudian lakukan 20 kali. Jadi 20 kali 20 ada 400 detik ya. 400 detik itu sekitar senyum selama 6 menit ya. Jadi 20 berhenti, 20 berhenti. Itu sama kayak senam muka loh teman-teman. Nanti sininya ketarik ya. Ya saya sudah praktek 3 hari ini, kayak muka saya lebih fresh gitu, pipinya lebih kenceng gitu. Nanti efeknya itu gitu ya, tanpa harus operasi plastik ke Korea. Jadi ya kalau orang yang banyak senyum itu, insya Allah apa katanya teman-teman ya, senyum adalah ibadah, senyum adalah sedekah gitu kan. Nah ibaratnya kita sedang mensedekahi diri kita sendiri dengan rasa bahagia gitu kan. Nah ibadahnya senyum gitu, terapi di sini tuh enak banget, bisa di pipinya itu enak banget, pipinya makin kencang gitu. Nah itu efeknya kalau daripada orang marah-marah, kalau ada orang bilang, pepatah bilang marah-marah cepet tua gitu kan. Nah kalau senyum, insya Allah kita akan tetap awet muda gitu ya. Bukan karena saya seorang guru SD gitu kan. Banyak yang apa namanya bilang kalau guru SD itu kok wajahnya awet muda, kenapa ya gitu. Salah satu kuncinya adalah guru SD itu banyak tersenyum ya, apalagi menghadapi murid kelas 1, kelas 2, kelas 3. Wow keren banget gitu ya. Keren banget ya menghadapi murid-murid yang masih kecil-kecil gitu, tapi kita rasanya bahagia aja, bahagia senang gitu ketemu dengan murid-muridnya, kita senyum bahagia gitu. Makanya terapi ini ya nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah, 20 kali 20 ya, 20 detik senyum, 20 kali senyumnya gitu ya. 20 berhenti dulu 5 detik, nanti senyum lagi 20, hitungan itu sini 1, 2, 3, 4 sampai 20 gitu ya. Nah dicoba nanti. Musiknya apa Bunda? Musiknya adalah musik yang membawa ketenangan. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube, boleh bebas banyak gitu. Pokoknya bilang sound relaksasi. Nah ketika kita ada musik yang relax
pokoknya hatinya itu benar-benar merasa rileks tanpa ada tekanan-tekanan. Nah, saya mendapatkan info ya dari seorang dokter bahwa ketika kita mendapatkan tekanan ya, persoalan itu pembuluh darah kita menyempit ya, pembuluh darah kita menyempit. Tetapi ketika kita melakukan terapi bahagia ini ya, terapi senyum ini, mendengarkan sound relax itu, pembuluh darah kita bisa melebar. Nah, kalau pembuluh darah menyempit, itu efeknya bisa nanti sakit kepala, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Itu ya dari seorang dokter. Tapi apabila kita melakukan terapi bahagia ini, terapi senyum ini, gitu, terapi bermakna ini, ya rasanya hati itu akan semakin plong. Ya, kemudian kita bisa senyum, ya bahagia itu menghadapi orang-orang. Kita nggak mudah ngegas gitu ya, kita nggak mudah ngegas, kita nggak mudah tersulut emosinya ya, kayak Bunda Susan gitu ya. Kalau Bunda ini gimana ya Pak tuh pengalaman nobar kemarin, waduh sayanya di Jakarta sama Bunda Susan di Jakarta, kemudian Bunda Dina yang jadi koordinator lapangannya sama Bunda Diah Utami gitu ya. Wah pokoknya sedang keren banget gitu. Oke. Bunda Susan itu memberikan instruksi itu sambil apa teman-teman? Senyum loh. Meskipun telepon sama Bunda Dina, ayo ini gimana nih, tapi dia senyum gitu. Keren banget gitu ya, keren banget. Nah, ketika sudah bisa memunculkan rasa seperti itulah yang kita harapkan, supaya apa, energi berlian plus 6-nya itu bisa kita dapat. Makanya nggak heran kenapa Bunda Susan LOP-nya cepat cering gitu. Saya mau bola berdatangan, stoknya cering langsung ada gitu. Saya mau ini cering langsung ada gitu kan. Semudah mengedipkan mata, apalagi yang namanya Pak Nas gitu kan. Pak Nas itu sudah ahli terapi gitu. Wah, saya mau film celing nggak ada, saya mau dinar celing ada gitu kan. Nah, teman-teman mau nggak celing gitu. Saya mau apa lagi celing gitu. Dikedipin aja gitu, tinggal dapat semuanya seperti itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kenapa suaranya putus-putus, karena memang cuaca gitu ya. Kemudian saya ingin mengulang lagi terapi ini, bagaimana instruksinya. Masuk di malam Sabtu ya, di terapi sadar nafas. Nanti kita perjelas lagi di sana gitu ya. Kita akan tuntun sambil terapi masuk ke selawatan gitu ya. Kemudian masuk lagi ke terapi sadar nafas. Itu makin cepet banget ajaibnya menyembuhkan luka batin teman-teman semuanya gitu ya. Menyembuhkan luka batin teman-teman semuanya. Apalagi ya yang teman-teman memiliki banyak usaha, misalnya kayak Bunda Tuti Warma itu ya, usaha ini banyak banget gitu ya, offline online ada semuanya. Nah, dicoba karena apa gitu, benturan persoalan itu setiap hari pasti ada gitu, pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Kayak Pak Ahmad gitu ya, Ahmad Supandi ya, mungkin kalau ketemu dengan pasien yang kayak gimana gitu, supaya kita nggak kena triggernya dari orang-orang yang belum positif, itu kita memang harus penting banget ya menerapi diri kita sendiri itu. Apalagi mungkin ada yang merawat suaminya yang kena stroke, mungkin ada lagi yang merawat ibunya yang sedang nggak sehat gitu ya. Tadi ada yang ingin Bunda, ibu saya lagi di RS gitu. Coba terapi senyum dulu sambil nungguin ibunya. Alhamdulillah masih ada ibu, saya bersyukur ada ibu 20 kali 20 gitu ya. Bisa ya teman-teman semuanya ya. Inilah rahasia bagaimana kita bisa menerima keadaan. Gimana? Sudah bisa diterapkan nanti praktek mandirinya bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Ya semangat semuanya, pokoknya keren banget. Insya Allah kita semuanya bisa ajaib. Oke teman-teman semuanya, sekarang waktunya untuk kita melakukan riyadhah ya, dan akan dipandu oleh gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya buat Bunda Susan. Waktu dan tempat kami kembalikan Bunda Susan. Terima kasih Bunda Vita ya, Masya Allah tabarakallah, untuk ilmunya malam hari ini semakin bertambah ya, karena ada tambah kembali terapi-terapi yang lain. Ada terapi senyum, terapi bahagia. Nah, di produknya Arta yang berikutnya adalah terapi sadar nafas syukur ya. Nah, teman-teman semua, terapi-terapi yang kita lakukan itu sebenarnya kan untuk tetap menjaga energi bahagia kita ada. Karena pada saat kita selalu dalam kondisi yang bahagia walaupun ada tumbukan gitu ya, ini kuncinya nih teman-teman. Berarti energi itu levelnya ada di atas 200. Nah, saat ada di atas 200 terjaga, bukan hanya di 5 menit saat terapi saja. Tadi terapi syukur Bunda Pita, terapi bahagia Bunda Pita berarti sekitar 6 menit ya, 6 menit 30 lah, 6,5 menit.
Ya, itu berarti bahagia. Mungkin bertahannya ya mungkin sekitar 6 jam gitu ya, bisa jadi, atau 1 hari gitu kan. Nah, bukan bertahan hanya 1 hari saja. Level vibrasi syukur kita, level vibrasi bahagia kita, bukan hanya 6 jam aja, bukan 1 hari aja. Justru nanti 1 hari kali 1 hari yang lainnya, sampai 1 pekan, sampai 1 bulan, sampai tahun dan bertahun-tahun. Nah, inilah nanti yang kemudian menggulung, menambah, menjumlah dari energi baik di dalam diri kita. Saat itu energi kita itu sudah menjumlah ya. Lalu kita klik pengennya apa. Saat hitungannya di sana energinya sudah mencukupi, maka nanti terrealisasi LOP kita. Jadi enggak kemudian kita itu cuma leha-leha aja gitu ya, zona santai, lalu kita LOP wujud nyata. Enggak, ternyata ada ikhtiar dari batin kita gitu ya, yang dikatakan adalah ikhtiar di atas sajadah gitu ya. Kalau di atas sajadah kan fisik kita. Nah, batin kita pun, jiwa kita itu bisa selalu di atas sajadah gitu. Diibaratkan tuh selalu dalam ketenangan ya, selalu dalam kesenangan, senangnya jiwa, bahagia. Nah, pada saat levelnya 200 ke atas terjaga, maka banyak sekali keajaiban bertubi-tubi. Pak Nas menyampaikan adalah batas ya, batas dari garis keajaiban ya, berarti sudah masuk ke bahagia tanpa syarat di atasnya. Nah, saat kita sudah mencapai level di atasnya dari garis itu, garis batas ini ya, batas bahagia gitu ya, di THMR itu sering di ini ya, di Prima Terapi LOP juga ada diagramnya, nanti saya sepil lagi ya di grup ya. Nah, saat melewati itu vibrasi kita sudah bisa melewati batas ya, batas dari keajaiban, maka nanti kita itu keajaibannya bertubi-tubi. Dari kesehatannya semakin membaik ya, sel-selnya menjadi memudar. Mau pakai wirid apa nih misalnya biar tampil cantik gitu ya, nanti kayak nyetrum aja gitu ya. Kemudian misalnya kita ada tumbukan apa, ya udah kita pakai cermin ajaib, kita pakai istighfar, kita pakai garpu tawa, nanti ngefek aja kayak gitu ya. Kemudian apalagi nih, kita LOP apa kayak gitu ya, nanti juga akan datang gitu. Nah, sebenarnya kita semua itu sudah ajaib loh teman-teman. Cuma kita itu melihat pada tempat yang tidak tepat. Tanda kutipnya, kita melihat ke tempat yang salah. Ya, tanda kutipnya ini untuk perhatian, jadi boleh ya mengatakan dengan kata-kata yang belum disiplin gitu ya, karena ini untuk perhatian. Kayak bahasa Al-Quran itu kan boleh, ada neraka kayak gitu, ada jahanam gitu ya, itu boleh karena apa? Peringatan bahasanya gitu ya. Nah, kita itu seringnya melihat ke arah yang salah. Ke arah yang salah tuh apa nih? Persoalan gitu, jadi kepikiran gitu kan. Padahal kita harus melihat ke tempat yang tepat, ke tempat yang baik, ke tempat yang benar, yaitu apa nih? Kebahagiaan. Solusi itu kan kebahagiaan, harusnya dirasakan. Melihatnya solusi, tapi kita melihatnya ke tempat yang tidak tepat. Yang terjadi apa nih? Kita uring-uringan, kita tertekan, kita beban, ada beban banyak, kortisol muncul, penyakit datang. Kalau sudah seperti itu, tidak bisa kerja. Uang datang apa tidak kalau tidak bisa kerja? Ya enggak bisa, karena kita usia produktif, ya kan? Nah, maka itu urutannya. Nah, akhirnya kita harus maaf pas praktek pas Pak suami. Enggak apa-apa. Ya Bunda silakan. Ya sambil headset enggak apa-apa. Ya tenang Bunda. Kita ya ibu-ibu itu kayak ya memang kita kayak punya anak laki-laki yang besar gitu ya. Mohon maaf ya Ayah Sobandi enggak kayak gitu kan. Ya enggak apa-apa kalau ada yang tipe-tipe memang manja gitu ya suaminya, enggak apa-apa diladeni karena itu bentuk sayang beliau. Sebenarnya minta perhatian gitu ya. Oke, kita juga memaklumi Bunda Murti, enggak apa-apa ya. Nah, jadi materi tadi dari Bunda Pita ya, itu Bapak Ibu simak, praktekkan dari yang terapi senyumnya gitu ya. Jadi jangan biasakan manyun gitu ya, apalagi di depan kaca gitu kan. Dengerin itu sambil gitu kan. Nah, nanti lama-lama nih ketarik ke sini gitu. Kalau udah ketarik ke atas bibirnya, nanti akhirnya berseri-seri selalu. Wajahnya memudar karena sel-selnya juga terangkat gitu kan ya. Nah, sepowerful bagaimanapun materi ya, seindah apapun, sebaik apapun ya ilmu yang kami sampaikan, tapi kalau Bapak Ibu di rumah ndak mau praktek ya ndak ngefek gitu ya. Jadi untuk dipraktekkan
praktekkan gitu ya. Karena apa? Karena kita butuh keajaiban demi keajaiban yang lainnya, jalannya seperti ini, step by stepnya gitu ya. Dengan apa? Mempraktekkan nih. Nah, hari ini dapat terapi bahagia untuk menjaga bahagia tanpa syarat, dan kita nanti mudah sekali melancarkan LOP. Karena LOP itu sebenarnya pada saat Bapak Ibu ingin menarik sesuatu yang Bapak Ibu inginkan gitu ya, boleh Bunda Rikmah ya, boleh off kamera. Itu harus ada sinyal bahagia gitu ya. Di malam Sabtu ya kami bimbing nanti untuk cara LOP misalnya, yang kami masih gencarkan selalu adalah tarik uang magnet mune gitu ya. Jadi setelah diterapi memancar, ada cahayanya, bahagia. Nah kemudian nanti kita praktek sambil saya pandu dengan ada sensasi 5 panca indera gitu ya. Nah yang mau gabung nih, karena tidak bisa disatukan di sini, kepanjangan waktunya teman-teman, dan ini memang ada kelas yang satunya ibaratnya gitu ya, yang ibaratnya tidak disatukan ke sini agar nanti lebih simpel, karena di sini juga udah panjang gitu ya waktunya ya. Ada di terapi sadar nafas syukur ini adalah nanti adalah untuk melengkapi gitu ya, melengkapi atau teman-teman yang ingin mempercepat gitu ya, mempercepat dari jalannya belajar, lebih mudah paham, lebih mudah rilis, kemudian mudah LOP-nya nanti juga menjadi lebih jelas lagi. Nah bisa nanti doubling ada di kelas terapi sadar nafas ya, dengan bersama kita semua, dan ada yang banyak sudah gabung ya. Jadi teman-teman semua nanti bisa bersama-sama menambah ilmunya. Yakin teman-teman, saat teman-teman mau mengeluarkan apa yang kita punya untuk ilmu, nanti dikembalikan berlipat-lipat. Karena saya merasakan sendiri seperti itu. Jadi dana yang dikeluarkan sebenarnya adalah donasi untuk diri sendiri. Ya, waktu pula sama. Waktu yang kita pergunakan untuk belajar malam hari ini pun itu nanti akan kita ketemukan di hari esok yang lebih lapang. Lebih lapang teman-teman, coba rasakan. Nah apalagi tambah ilmu kembali makin lapang lagi gitu ya. Karena teman-teman yang mempunyai ada gerbong yang semakin banyak, usaha yang semakin banyak, keluarga yang semakin bertambah, punya menantu, punya cucu, itu energi positifnya harus bertambah teman-teman. Ya jangan hanya di satu lini saja. Jadi harus ada tambah yang lainnya, nanti akhirnya lebih banyak lagi bensinnya gitu ya, bahan bakarnya, untuk membawa gerbong itu tetap nyaman berjalan, tidak kekurangan bensin. Nah imajinasinya seperti itu ya. Oke, alhamdulillah ini tambahannya aja sepil ya dari yang Bunda Pita sampaikan. Jadi alhamdulillah kita dapat ilmu baru, terapi bahagia dengan senyum gitu ya. Nah kita selanjutnya akan ada rilis ya, karena ini RFF ya, rilis forget forgive, merilis dengan membaca Al-Quran, karena kita ingin mendapatkan ada nilai kebaikan di mata Allah. Kita tunjukkan bahwa kita itu taat ya, kita takwa kepada Allah. Nah dengan ini nanti teman-teman saya arahkan tetap duduknya ya, sikapnya lapang sempurna kalau yang bisa ya, kalau yang bisa. Kemudian tarik nafas, sama metodenya ya, tarik nafas sambil baca. Nanti setelah hampir selesai lepas, boleh seperti itu, tarik lagi. Nah ini untuk mengambil energi brilian, memproses di dalam dengan bacaan Al-Quran, akhirnya masuk, lalu nanti keluar toksitnya. Nah pada waktu masuk inilah nanti banyak bacaan-bacaan yang berproses di dalam darah, di dalam saraf-saraf, di dalam sel-sel tubuh kita, maka nanti akan menjadi brilian. Ini penghantar nih, penghantar cahaya LOP pula. Doa teman-teman semua ya, bismillah seperti itu ya. Karena apa saja nih yang dekat dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Saat teman-teman membaca Al-Qurannya, imajinasikan. Ini kan juga proyeksi ya, seperti mengambil energi brilian, mengambil kebahagiaan, mengambil energi ajaib kayak gitu kan. Nanti bismillah seperti itu juga ya. Jadi jangan cuma bismillahirrahmanirrahim kayak gitu, jangan. Jadi tapi rileks, senyum gitu ya. Nah karena ini kita akan berlatih kan ya, berlatih jadi jiwa-jiwa yang bahagia. Jadi nanti di kehidupan nyata saat ada tumbukan pun ya kita nyaman gitu. Keren gitu, nggak apa-apa gitu. Tadi malam itu saya dikabarin nih sepil ya, anak saya gitu kan, anak saya tuh mengatakan gini, Bunda ada waktu enggak sebentar? Boleh mas, aku gitu kan, boleh sini. Oh Bunda ini ada karyawan Bunda, ini masih ada enggak di sini orangnya? Enggak sih, lama udah enggak ini kok gitu kan. Nah
ternyata ini apa namanya, ada yang tidak baik ya dari luar itu mengatakan, nah ini membawa nama Bunda. Akunya gini, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Lu kok Bunda tenang kok lah, ngapain? Nah udah Mas Gilang ngomong gini aja, maafin ya Mas, nanti lagi insya Allah kami akan sampaikan beliau untuk lebih sopan kayak gitu. Jadi akhirnya Mas Gilang tuh kayak gini, kok mami saya kayak gitu ya, bunda saya seperti itu ya sekarang, kayak gitu, kayak bengong aja gitu kan. Akhirnya Mas gini loh Mas, aku cerita itu sambil tak elus-elus lengannya kayak gitu. Nah beliaunya malah semakin senyum, semakin malah lebih lama ceritanya sama saya. Nah itu juga termasuk keajaiban kan, kita bisa bersama anak kita ya, duduk santai cerita sambil senyum, itu juga keajaiban ya. Alhamdulillah ya, berkah ya, dari ilmu mana rezeki kita menjadi muda bahagia gitu. Puja Jiwa.